Nah, kembali kepada pokok permasalahan, perdebatan nasab yang sudah berlalu-lalu sekian tahun ini sudah bukan jidal, bukan munadharah, bukan mencari kebenaran, tapi kesannya sudah saling mengejek, saling mengkafirkan, bahkan saling menjelekkan sebuah kelompok, antar kelompok dan kelompok yang lain. Makanya prinsip saya, muqaddimah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada saya tentang sesuatu yang viral saat ini dibicarakan oleh media sosial, saya membuat konten ini bukan dalam rangka mendebati atau membuka jalur debat kepada siapapun yang beda pendapat dengan saya, Imam Maksus, pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah Sebelah. Bahkan saya lebih mengelak, ini sudah beberapa hari kemarin saya dijali pertanyaan-pertanyaan, mungkin berpuluh-puluh pertanyaan orang-orang yang sudah masuk pada saya, tapi saya selalu mengelak. Kenapa? Karena ini bukan munadharah, ini sudah bukan jidal atau bukan muzakarah, bukan mencari kebenaran, tapi lebih konotasinya kasus permasalahan nasab ini kepada mira. Nabi menyatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Nabi menyatakan, aku bertanggung jawab, aku akan menjamin kepada seorang yang meninggalkan mira dengan sebuah istana di sorga, meskipun yang meninggalkan mira itu yang dibenarkan oleh agama. Apalagi yang mundur dari mira dalam keadaan dia salah, dalam keadaan benar pun Nabi menjanjikan sebuah istana dalam sorga. Inilah alasan kenapa saya selalu mengulur-mulur ketika ada banyak pertanyaan dari elemen masyarakat tentang perdebatan nasab ini. Perdebatan nasab ini sudah tidak sehat. Siapapun yang punya dzauq ilmi, dzauq akhlaqi bisa meraba. Dan saya curiga kenapa para alim ulama, para masyayikh, bahkan para habaib tidak terlalu menanggapi masalah ini. Karena acak-acak yang terjadi di atas muka media sosial ini sudah bukan perdebatan yang sehat sebagaimana dianjurkan oleh Al-Quran, dianjurkan oleh hadis, dan dianjurkan oleh para ulama. Makanya apapun yang akan terjadi, saya sudah tahu. Saya tidak akan peduli dengan tanggapan apapun tentang konten yang akan saya buat. Muqaddimah garis besarnya, saya membuat konten ini bukan dalam rangka mendebat, tapi karena sudah dijejali pertanyaan dari banyak elemen masyarakat terkait tentang Ubaid ibn Maimun Al-Qaddah. Jadi ini semacam pemberitahuan atau jawaban kepada penanya bagaimana prinsip al-faqih sebagai pengasuh pesantren dan pegiat keilmuan belajar mengajar. Prinsip al-faqih dan apa yang saya tahu dari para masyayikh, para guru, para sesepuh saya, ini akan saya jelaskan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama dijalankan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan permasalahan apakah benar pangkal nasab para habaib Ba'alawi di Indonesia merujuk kepada sebuah tokoh yang bernama Ubaid ibn Maimun Al-Qaddah. Saudaraku, ini sesungguhnya kebalik. Yang berdosa besar itu kalau sudah tahu dan diberitahu oleh kami bahwa nasabnya Ba'alawi ini palsu bersambung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila masih bersikukuh mempercayainya setelah tahu pada kenyataannya, maka itu hukumnya berdosa. Karena itu kata Imam Malik merupakan istighfafan bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kenapa ketemu ini nasabnya kalau disambungkan ke Sayyid Ahmad Al-Abah
lalu ke Kanjeng Rasul Muhammad SAW palsu, karena setelah ditengok di Al-Burqatul Musiqah halaman 150-151, mereka kakeknya bernama Ubaid atau Ubaidillah. Lalu Syekh Ali As-Sakran ini memberi asumsi pahaman bahawa kakeknya itu adalah Abdullah dengan memindah referensi dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, yaitu Tarikhul Janadi. Setelah dicek di sana ternyata Abdullah ini tidak pernah bernama lain Ubaid atau tidak pernah bernama lain Ubaidillah. Bahkan tidak pernah hadith atau jadid itu bersaudara dengan Alwi. Oleh sebab itu kata ulama ilmu nasab, dalam kaedah ilmu nasab itu dikatakan adraj, dokumen palsu. Bagaimana dokumen palsu? Antuzada nuqtatun au tuhdhafah au yuzada ismun. Kalau terjadi dokumen palsu, itu namanya manhulun nasab, nasab yang palsu. Begitu saudaraku. Kenapa tahu kok dokumen tertuanya adalah yang namanya Al-Burqatul Musiqah karya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran? Ini telah diterangkan oleh Imam Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di dalam kitabnya Tasbitul Fuad di halaman 1560. Beliau adalah murid langsung dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu saudaraku. Nah, kepalsuan seperti ini diterangkan oleh Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 49, di halaman 85 dikatakan idza urifal wadi, apabila sudah ditemukan peletak nasab itu, wa urifat illatul wad'il jarihah, dan diketahui bahwa peletaknya itu terdapat celah, yaitu al-adraj, mukhalafah lil usul, banyak sekali, illatun qadhihah, intafal istidlal, sudah tidak bisa dibuat dalil. Begitu saudaraku. Andai pun memakai Abdullah, ternyata datanya adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk paling tua. Setelah dicek, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ini di manuskrip Parisnya tidak ada Abdullahnya. Kalau pakai manuskrip Istanbul Turki yang disalin oleh Darul Kutub Al-Misriyah, di sana juga terdapat buka kurung tutup kurung. Bagaimana komentarnya ulama ahli nasab di dalam kaedah ilmu nasab? Bisa dicek di halaman 49 Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Itu dikatakan isyaratun ila annal isma qad rufi'a min tariqin la yuthaku bih. Nama itu diangkat melalui jalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan juga itu bertentangan dengan asyajaratul mubarakah yang telah valid itu. Oleh sebab itu mempercayai Habib ini masih dipercayai bersambung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya berdosa. Begitu saudaraku. Kalau sudah tahu seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dianggap merendahkan dan memecah belah antara Habib dan Kiai? Tidak saudaraku. Habaib ini harus sadar bahwa nasab mereka itu palsu bersambung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sadar, takutlah kepada Allah. Ini adalah qulil haqqa walau kana murra, bukan sebuah pemecah belah. Begitu. Kalau kita main menang-menangan, kita ini hanya mengatakan membatalkan nasab mereka dengan pakai dalil, dan ini merupakan bagian dari perintah Rasul qulil haqqa walau kana murra.
Katakan yang benar walaupun pahit. Begitu saudaraku. Jadi kalau main menang-menangan, di saat mereka mengatakan mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib sesat, mana kiai ini menegurnya? Ada di mana beliau? Di saat Habib mengatakan seorang kiai yang alim, 70 kiai yang alim lebih mulia Habib yang bodoh, yang narkoba. Kesesatan seperti ini, mana kiai ini bersuara saudaraku? Oleh sebab itu, janganlah seakan-akan ini berjasa dengan perkataannya. Marilah berkata dengan benar, jangan takut, hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu